Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya, yang dimana klan Wild Tempest mulai berperang melawan klan Lorelei. Nah, kira-kira di video kali ini apakah klan Wild Tempest mampu mengalahkan klan Lorelei tanpa keberadaan Noel yang masih terbaring koma? Dan kemampuan baru apa yang didapatkan oleh Leon saat bertarung dengan Johan? Dengan begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan cerita kali ini. Setelah kedua belah pihak dari Johan dan Leon mendeklarasikan perang, secara resmi pertempuran klan Wild Tempest dan klan Lorelei pun dimulai. Saat pertempuran dimulai, Hugo dengan cepat langsung menciptakan 100 prajurit boneka dengan skill Grandmaster Legion. Dengan skill tersebut, Hugo dapat menciptakan 60 prajurit jarak dekat, 20 prajurit jarak jauh, dan 20 prajurit pendukung. Prajurit-prajurit itu segera bergabung dalam pertempuran melawan pasukan klan Lorelei bersama anggota tim lainnya. Prajurit jarak dekat bertarung bergantian antara menyerang dan bertahan sesuai kebutuhan. Sementara prajurit jarak jauh melepaskan tembakan dari kejauhan. Prajurit pendukung memainkan peran vital dengan melemparkan penghalang pelindung dan mantra penyembuhan kepada rekan-rekan mereka. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit, terutama melawan anggota klan Lorelei yang merupakan Seeker peringkat A. Selain Johan dan Zero, klan tersebut memiliki 5 anggota lainnya yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Salah satu Seeker dengan kelas Death Apostle berhasil meracuni Leon, Wolf, dan Logan sekaligus. Sebuah hasil yang buruk bahkan untuk serangan mendadak. Dalam menghadapi ancaman semacam ini, keberadaan prajurit boneka Hugo menjadi sangat diperlukan. Hugo sebagai Seeker dengan kelas Puppeteer menunjukkan betapa kuatnya kelas ini berkat caranya mengendalikan prajurit-prajuritnya. Tugasnya kali ini adalah membantu timnya untuk meraih kemenangan. Namun, musuh pun menyadari pentingnya peran Hugo dalam pertempuran ini. Kemenangan akan mudah diraih jika Hugo berhasil disingkirkan. Dan klan Lorelei tentu tidak akan membiarkan celah seperti itu dimanfaatkan. Di tengah konflik medan perang, Zero tiba-tiba muncul di hadapan Hugo dan mengancam akan menghabisi Hugo secepat mungkin. Melihat bahaya itu, Koga segera maju untuk melindungi Hugo. Ia melompat ke arah sosok Zero sambil mengayunkan pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Zero hanya tersenyum dan dengan mudah menghindari setiap serangan Koga dengan lincah. Dalam sekejap, dari belakang Zero, seketika itu juga muncul Alma sambil menggunakan skill Quick Attack. Saat itu, Alma berusaha melancarkan serangan langsung yang mematikan. Jika serangan itu berhasil, serangan itu cukup untuk membunuh Seeker peringkat A atau lebih rendah. Namun, tepat sebelum pisaunya mengenai Zero, dengan cepat Zero melepaskan tendangan yang telak mengenai perut Alma. Akibat tendangan tersebut, Alma terlempar jauh akibat serangan dari Zero. Tanpa membuang waktu, Zero segera mengarahkan senjata sabitnya ke Koga. Meskipun Koga berhasil menghindar dengan susah payah, serangan Zero masih belum berakhir. Dengan memanfaatkan momentum dari serangan sebelumnya, Zero memutar tubuhnya dan melancarkan tebasan seperti tornado yang mematikan menggunakan senjata sabitnya. Sabit yang digunakan Zero bukanlah senjata biasa. Senjata sabit tersebut diciptakan menggunakan skill Dark Death Scythe. Senjata itu terbuat dari energi sihir dalam jumlah besar, membuatnya mampu memotong ruang dengan mudah seperti halnya memotong mentega. Setiap upaya untuk menangkis serangan sabit itu akan sia-sia. Satu-satunya pilihan yang mungkin adalah menghindar. Hugo telah membagikan informasi tentang kelas Dark Knight kepada timnya, sehingga Koga dan Alma memahami bahaya yang mereka hadapi jika sampai terkena tebasan sabit dari Zero. Dalam pertempuran tersebut, Koga berusaha keras menghindari setiap serangan sabit yang diarahkan kepadanya, menunduk dan bergerak cepat untuk menyelamatkan diri. Namun, keunggulan Zero dalam hal skill dan stamina jelas terlihat. Dalam situasi itu, Koga tahu bahwa jika ia tidak menemukan cara untuk membalas serangan, dirinya akan berakhir terluka parah. Sementara itu, Hugo yang biasanya memberikan dukungan menggunakan prajurit boneka jarak dekat tidak dapat berbuat banyak kali ini. Sabit Zero terlalu sulit untuk diimbangi, bahkan untuk prajurit boneka milik Hugo sekalipun. Selain itu, boneka-boneka yang dimilikinya juga sedang sibuk di medan perang lain, sehingga ia tidak memiliki pilihan untuk membawa mereka untuk melawan Zero. Tanpa bantuan Noel, Hugo harus berhati-hati dalam menggunakan sihirnya. Energi sihir yang habis sepenuhnya
akan membuat mereka kehilangan senjata terpenting. Sebagai seorang puppeteer, itu adalah kelemahan besar yang harus Hugo atasi dengan strategi yang baik. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Hugo memutuskan untuk mengandalkan prajurit jarak jauhnya. Namun, dengan Koga dan Zero yang sedang bertarung dalam pertempuran, membidik Zero menjadi tantangan besar. Bahkan Seeker dengan spesialis jarak jauh dengan kemampuan luar biasa seperti kelas Eagle Eye, sekalipun akan berpikir 2 kali sebelum menembak. Tetapi Hugo, dengan kejeniusan strateginya, melihat celah kecil dalam pola pergerakan dan serangan Zero. Setelah mengamati pertempuran dengan cepat, Hugo langsung memberikan perintah kepada salah satu prajurit yang telah diposisikan lebih awal. Dengan suara tegas, ia memerintahkan prajurit boneka jarak jauhnya untuk menembak sosok Zero. Prajurit itu yang telah dipersenjatai dengan senjata sniper langsung bereaksi. Senapan tersebut telah siap sejak awal dan ditempatkan di lokasi menara tinggi dan tersembunyi, dan dalam sekejap peluru meluncur ke arah kepala Zero. Waktu yang dihitung dengan cermat oleh Hugo hampir sempurna, tetapi dengan gerakan singkat dan cepat, Zero secara tak terduga berhasil menghindari peluru tersebut. Melihat hal itu, Hugo merasa kesal karena serangan tersebut gagal. Meskipun begitu, ia tetap menjaga ketenangannya. Kemudian Koga segera memanfaatkan celah serangan dari Hugo sebelumnya dan menggunakan skill Ice Knife dan membuat seluruh tubuh Zero terbelenggu lapisan es yang sangat kuat. Tanpa membuang waktu, Alma langsung menggunakan skill Acceleration Vigintable, sementara Koga menggunakan skill Eye Flash. Kedua serangan itu dilancarkan secara bersamaan dengan koordinasi sempurna. Terlepas dari statusnya sebagai Seeker rank A, serangan seperti itu mustahil untuk dihindari oleh Zero. Saat ini Hugo masih bingung dengan sosok Zero ini. Menurut Hugo, subclass Dark Knight merupakan spesialis dalam pertarungan melawan manusia. Dan sebenarnya subclass Dark Knight berasal dari kelas Swordsman. Sebagai imbalan atas kemampuannya yang efektif melawan manusia, semua statistik dasar kecuali kelincahan diturunkan secara signifikan. Selain itu, mereka tidak dapat mempelajari skill yang bisa membantu meningkatkan statistik defensif. Meskipun begitu, subclass Dark Knight tidak cukup lemah untuk dikategorikan di bawah rank B, namun bisa dianggap berada di rank A tingkat bawah jika dibandingkan dengan kelas jarak dekat lainnya. Dengan karakteristik itu, apa yang terjadi selanjutnya seharusnya Zero tidak dapat selamat dari serangan kombinasi dari Koga dan Alma. Namun secara mengejutkan, Zero yang terkurung dalam gumpalan es dengan mudah menghancurkan es itu dari dalam. Setelah bebas, dia mengayunkan sabitnya dengan gerakan yang begitu cepat dan kuat hingga berhasil menebas tubuh Alma dan Koga dalam satu serangan. Refleks cepat keduanya menyelamatkan mereka dari terbelah menjadi 2 bagian. Tetapi serangan dari Zero tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari luka yang serius. Perut mereka robek lebar dan darah serta isi perut mulai berhamburan dari luka terbuka. Dengan suara tegas, Hugo memerintahkan prajurit pendukung untuk menyembuhkan Alma dan Koga secepat mungkin. Para prajurit pendukung itu segera melaksanakan perintah, menggunakan skill penyembuhan mereka untuk menutup luka dan mengembalikan organ-organ yang hampir keluar kembali ke tempatnya. Namun, meskipun luka mereka telah pulih, trauma akibat serangan itu membuat keduanya masih berlutut, tak mampu bergerak. Tentu saja, Zero tidak menyia-nyiakan momen itu. Dia bergerak maju dengan cepat, mengarahkan sabitnya untuk serangan terakhir. Kecepatannya luar biasa, melampaui kemampuan Hugo untuk bereaksi tepat waktu. Hugo tahu bahwa ia tidak punya peluang untuk menyelamatkan kedua rekannya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi, dia telah mempersiapkan strategi cadangan. Tiba-tiba terdengar teriakan keras diikuti oleh kilatan cahaya ungu. Wolf yang sebelumnya bertarung dengan salah satu Seeker rank A lainnya meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Zero. Tubuhnya dipenuhi energi yang membara dari skill Vorpal Sword, sebuah kemampuan kelas gladiator yang memperkuat otot pengguna dan memberikan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Strategi dasar Hugo dalam pertempuran kelompok adalah membagi musuh menjadi beberapa bagian dan mengalahkan mereka satu persatu. Wolf yang merupakan anggota terkuat dari Mirage Triad dibiarkan bergerak bebas di medan perang. Untuk memastikan hal itu, Hugo telah memaksa klan Lorelei sepenuhnya fokus pada prajurit boneka yang ia kendalikan. Dengan demikian, Wolf dan prajurit boneka dapat bekerja sama untuk mengalahkan salah satu Seeker rank A. Setelah Wolf berhasil menyelesaikan tugas itu, Hugo segera mengirimkan pesan kepadanya melalui prajurit boneka agar dia datang membantu. Namun, ketika Wolf mencoba menebas Zero, dengan cepat Zero melakukan manuver menghindar yang luar biasa, menunjukkan kecepatan reaksi yang hampir di luar nalar. Dengan
gerakan yang sangat cepat, ia berhasil menghindari serangan mematikan dari Wolf. Namun, Alma dan Koga sudah bersiap untuk melancarkan serangan susulan. Alma dengan konsentrasi penuh melemparkan belati menggunakan tekniknya yang disebut perfect throw. Pada saat yang sama, Koga menyerang dengan tebasan pedang yang mematikan dari skill Crazy Cherry Blossoms. Hanya sekejap setelah Zero menghindari serangan Wolf, ia langsung dihadapkan pada rentetan belati dan tebasan yang datang dari berbagai arah. Merasa terdesak, Zero melompat tinggi ke udara untuk menghindari serangan tersebut. Sambil melayang, dia mengayunkan sabitnya dengan gerakan melingkar yang luas. Ayunan itu menghancurkan belati yang mengincarnya dan menyapu bersih ancaman yang melayang di udara. Meskipun berhasil menggagalkan serangan mereka, manuver ini memaksanya untuk terbang dan mengorbankan stabilitas pergerakannya. Inilah celah yang telah dinantikan oleh Hugo dan lainnya. Tanpa membuang waktu, Hugo memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengorbankan salah satu prajurit jarak jauhnya untuk melancarkan serangan dengan skill Lynx Burst, sebuah serangan jarak jauh dengan kekuatan besar. Kali ini serangan itu mengenai sasarannya. Meskipun Zero berhasil menangkis sebagian besar serangan dengan sabitnya, luka tetap terlihat di tubuhnya. Kondisi Zero kini terlihat terluka parah dan inilah peluang emas bagi Hugo dan rekan-rekannya. Dengan cepat, Hugo segera memberi perintah kepada rekan-rekannya. Dia menyatakan bahwa Zero bukanlah seeker rank A biasa dan mereka harus bekerja sama untuk menghabisinya segera mungkin. Tidak ada keraguan Hugo saat ia memerintahkan semua orang untuk memberikan serangan terbaik mereka. Alma, Koga, dan Wolf segera menyetujui perintah tersebut dengan semangat yang membara. Mereka tahu bahwa belas kasihan bukanlah pilihan dalam situasi ini. Jika mereka ingin bertahan dan menang, Zero harus dihentikan. Kekuatan Zero yang luar biasa tidak sebanding dengan kelasnya sebagai Dark Knight. Bahkan jika ia mendapat buff dari rekan satu timnya, kekuatan fisik seperti ini jelas tidak normal. Ada sesuatu yang aneh dan tidak diketahui di balik kemampuan Zero. Karena mereka tidak mengetahui rahasia di balik kekuatan Zero, mereka memutuskan membunuh Zero secepat mungkin. Sehingga mereka tidak memberi Zero kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, di tempat lain, pertarungan antara dua seeker rank A, Leon dan Johan, semakin intens saat mereka terus saling menyerang. Leon dengan susah payah menangkis serangan kuat Johan menggunakan perisainya, lalu mencoba membalas dengan serangan balik. Namun, setelah serangan pertama Johan menghancurkan perisainya, Leon terpaksa memanfaatkan kemampuan bertahan Paladin yang kuat. Ia menangkis serangan-serangan Johan dengan mengarahkan serangan ke samping, bukannya langsung menahannya. Tindakan ini, meskipun cerdik, tetap dapat membalas serangan Johan. Namun setiap kali menangkis serangan, lengan Leon semakin terluka dengan kerusakan yang semakin parah dari waktu ke waktu. Meskipun ia terus-menerus menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk bertahan, rasa sakit yang dirasakannya tidak berkurang. Denyutan rasa sakit itu mengancam untuk membuatnya pingsan dan luka di sisi tubuhnya yang tidak dapat ia sembuhkan semakin menggerogoti kekuatannya. Seandainya orang biasa berada di posisinya, mereka sudah lama tewas akibat shock. Namun, tentu Leon berbeda karena memiliki subclass Paladin. Meskipun menerima serangan terus-menerus, Leon tetap tidak menyerah dengan begitu mudahnya. Setiap pukulan yang diterimanya seolah memperkuat pedang dan perisainya, mendorongnya untuk bangkit ke tingkat yang lebih tinggi. Leon mulai bertarung dengan kecepatan dan keganasan seperti binatang buas, mengesampingkan segala kemanusiaannya. Ia memaksa Johan mundur dengan serangan-serangannya yang semakin beringas. Johan, meski dalam posisi yang tidak menguntungkan, menunjukkan semangat yang tak kalah besar. Dengan sorot mata penuh rasa antusias, ia mengungkapkan kekaguman pada Leon yang terus bertahan. Tubuh Johan kemudian diselimuti oleh cakra emas, sebuah tanda bahwa ia telah mengaktifkan kemampuan yang dikenal sebagai skill Golden Devil. Kemampuan ini meningkatkan produksi cakranya hingga batas maksimal yang dapat ditoleransi tubuhnya, memberi Johan kekuatan fisik yang jauh melampaui manusia biasa. Dengan kekuatan itu, ia kini setidaknya 60 kali lebih kuat dari sebelumnya. Johan menyerang Leon dengan serangan yang selama ini selalu menghancurkan lawan-lawannya. Leon, meski dalam keadaan terluka parah, berhasil menangkis setiap serangan tersebut. Namun, kecepatan dan refleks Johan membuat setiap pertahanan Leon semakin sulit. Luka-luka di tubuh Leon semakin dalam, dan kemampuan penyembuhannya mulai tidak mampu mengimbangi kerusakan yang ia terima. Kulit Leon robek, otot-ototnya terpecah, dan tulang-tulangnya retak. Tubuhnya berlumuran darah,
tetapi pikirannya tetap berusaha untuk tetap fokus. Dalam situasi kritis ini, ia tetap mempertimbangkan berbagai strategi untuk menang. Ia memikirkan untuk menggunakan kemampuan X Invincible, sebuah skill yang mampu memantulkan semua serangan. Namun, ia menyadari bahwa skill itu tidak akan efektif melawan Johan yang kini bergerak begitu cepat. Selain itu, X Invincible hanya bisa digunakan sekali dalam 24 jam, sehingga Leon memilih untuk menyimpan kemampuan tersebut untuk momen yang benar-benar menentukan. Leon mulai memikirkan banyak hal saat melawan serangan Johan. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi situasi ini dengan skill yang dimilikinya, tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Namun, dari kebuntuan itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika dia tidak memiliki skill yang dapat mengalahkan Johan, maka dia harus menciptakan skill itu sendiri. Leon tahu bahwa orang terkadang memperoleh skill baru melalui pelatihan keras. Untuk mengalahkan Johan, dia membutuhkan skill semacam itu. Sayangnya, dia menyadari bahwa skill tidak dapat diperoleh begitu saja dengan mudah karena keinginan sendiri. Sama seperti seseorang tidak bisa menumbuhkan sayap hanya karena ingin terbang, atau insang karena ingin berenang, begitu pula skill tidak muncul hanya karena seseorang menginginkannya. Keterampilan baru bergantung pada kemampuan dan kompatibilitas seseorang, bahkan dalam satu kelas profesi yang sama. Untuk itulah skill box diciptakan sebagai sumber pengetahuan yang memungkinkan orang mempelajari skill tertentu sesuai dengan kelas mereka. Tetapi di medan perang tidak ada skill book. Leon tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan skill baru sekarang adalah dengan membangkitkannya melalui kekuatan dan usaha sendiri. Walaupun dia menyadari betapa mustahilnya hal itu, dia juga tahu bahwa ada momen dalam hidup seseorang di mana mereka harus melampaui batas, menentang segala rintangan, dan mencapai sesuatu yang tampaknya mustahil untuk diraih. Leon membayangkan skill yang diinginkannya, sebuah kemampuan seperti Path of Darkness yang bekerja dengan mengalirkan cakra pengguna ke musuh mereka, membatasi kemampuan mereka untuk dapat menyembuhkan. Skill ini tetap memberikan efek kerusakan hingga penggunanya meninggal. Dia bertanya-tanya apakah seorang paladin bisa melakukan sesuatu yang serupa. Sama seperti seorang Haimong menyalurkan sihir mereka ke cakra, seorang paladin menyalurkan sihir mereka ke aura. Meski keduanya berbeda, cakra meningkatkan kemampuan fisik pengguna, sedangkan aura menciptakan energi untuk melawan monster. Namun pada dasarnya mereka memiliki prinsip yang serupa. Leon mencoba membayangkan dan fokus pada tujuannya. Dia bertanya dalam hati, apa yang dia inginkan saat auranya mengalir ke lawannya? Kehancuran? Tidak, itu bukan tugas seorang paladin. Gambaran itu terasa salah baginya. Dia tahu bahwa untuk menciptakan sebuah skill, kemampuan itu harus sesuai dengan karakternya sebagai paladin. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang bukan untuk melukai musuh. Namun, Johan tidak memberinya waktu lebih lama. Dengan tinju yang kuat, Johan menghancurkan perisai Leon, membuat pedangnya hancur berkeping-keping. Johan mendekat dengan cepat, sementara Leon kini berdiri tanpa senjata, di ambang kekalahan. Bayangan kematian melintas di pikirannya. Tetapi justru pada saat itu, Leon merasakan sesuatu yang lain. Sebuah pintu kemungkinan baru terbuka di dalam dirinya, membawa harapan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Leon kemudian bergerak lebih cepat daripada Johan. Dengan sebuah pukulan tangan kanan yang kuat, Leon menghantam dada Johan. Ia menginginkan sebuah momen yang sesuai, sebuah situasi yang menentukan. Saat itu, Leon memutuskan untuk mengaktifkan kemampuan barunya yang disebut skill Heaven's Law. Dengan cepat, skill baru itu mulai bekerja, dan Johan tampak terkejut. Sebuah tanda keraguan terpancar darinya saat lengan dan kakinya mendadak terbelenggu oleh salib bercahaya terang, menjebaknya di udara. Belenggu tersebut membuat Johan tak berdaya. Leon menatap Johan dengan tenang dan menjelaskan bahwa kemampuan itu adalah skill barunya. Namun, Johan menolak untuk percaya bahwa kemampuan baru Leon akan mampu menghentikannya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan belenggu tersebut. Namun, semua usahanya sia-sia, belenggu itu tak bergeming sedikit pun. Bahkan dengan Path of Darkness yang sedang aktif, kekuatan Johan tetap tak mampu menghancurkannya. Leon kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyebutkan bahwa skill tersebut bekerja dengan cara menuangkan aura cahaya ke tubuh lawan, menciptakan belenggu yang memaksa cakra atau sumber energi lawan berada di bawah kendalinya. Leon mengungkapkan bahwa kekuatan belenggu itu sebenarnya berasal dari cakra Johan sendiri. Path of Darkness memang meningkatkan kemampuan Johan untuk menghasilkan cakra, tetapi justru
Karena itulah belenggu tersebut menjadi sangat kuat. Leon menambahkan bahwa jika Johan ingin membebaskan dirinya, ia harus melepaskan seluruh cakranya. Namun itu berarti Johan akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dengan tenang, Leon menyimpulkan bahwa pertarungan ini sudah berakhir. Ia telah menang. Johan yang mendengar penjelasan tersebut mulai memperlihatkan rasa frustrasi. Ia mengamati situasi di sekelilingnya dan melihat bagaimana rekan-rekan tim Leon perlahan mulai menguasai keadaan. Klan Lorelei, meskipun dikenal sebagai klan yang kuat, mulai kehilangan dominasi mereka. Prajurit boneka Hugo bersama dengan tim Mirage Triad menunjukkan kerjasama yang solid, menembus formasi klan Lorelei. Di medan perang, hanya tersisa Zero sebagai satu-satunya Seeker rank A dari klan Lorelei. Leon kemudian menawarkan Johan kesempatan untuk menyerah. Namun, saat kata-kata itu terlontar, suasana di sekitar mendadak berubah. Sebuah sensasi menyeramkan muncul, memaksa Leon untuk melompat mundur dengan kewaspadaan tinggi. Sesuatu yang tak terjelaskan terjadi, menciptakan perasaan tak nyaman di hati Leon. Sensasi itu diikuti oleh perubahan pada Johan. Ia yang sebelumnya frustrasi kini terlihat tersenyum lebar. Senyum yang aneh tidak pada situasinya. Awalnya, Leon mengira itu hanyalah gertakan belaka. Namun, Johan yang sebelumnya terjebak dalam rasa sakit tampak baik-baik saja secara tak terduga. Leon menyadari bahwa sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi pada Johan dan bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya sosok yang ia hadapi ini. Sementara itu di tempat Hugo, pertarungan dengan klan Lorelei hampir mencapai akhirnya. Para prajurit boneka yang dipimpin Hugo bersama dengan Mirage Triad telah berhasil memaksa sebagian besar kekuatan klan Lorelei mundur. Bahkan Leon tampaknya telah mengalahkan Johan, menyisakan hanya satu musuh untuk dikalahkan. Dalam posisi yang tidak menguntungkan, Zero bertahan mati-matian melawan serangan bertubi-tubi dari Alma, Koga, dan Wolf. Hugo menyusun strategi dengan cepat. Dia mengumpulkan prajurit boneka yang tersebar dan mengerahkan mereka untuk memberikan tekanan tambahan kepada Zero. Dengan koordinasi yang rapi, para prajurit boneka melancarkan gelombang tembakan yang terus-menerus, memaksa Zero semakin terdesak. Sementara itu, Alma, Koga, dan Wolf terus menekan Zero tanpa memberi kesempatan untuk menyerang balik. Koga berusaha memberikan dukungan pada Alma yang melompat maju ke arah lawan mereka dengan mengayunkan pedangnya dengan skill andalannya, Tsubame Geishi Secret Swordsmanship. Tebasan pedang memenuhi udara, siap menyerang Zero dari berbagai arah. Di sisi lain, Wolf juga bergerak cepat untuk memperkuat serangan. Dengan bilah pedangnya yang bersinar, dia mengangkat senjata itu tinggi-tinggi sebelum melepaskan serangan kilat dengan teknik andalannya, Flashlight. Serangan ini menambah tekanan pada Zero, yang tampak kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi tersebut. Namun, Zero berusaha sekuat tenaga menghindari semua tebasan pedang dan peluru. Di akhir gerakan menghindarnya, Alma sudah menunggu kesempatan ini dan memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang dengan teknik skill Quick Attack. Serangan itu tampaknya menjadi penentu ketika senjata Alma berhasil menembus pertahanan Zero. Namun, kemenangan itu hanya sesaat. Wajah Zero tiba-tiba berubah, mencerminkan kebencian yang mendalam. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengalami transformasi total, berubah menjadi naga hitam raksasa. Penampilan baru Zero membuat semua orang terkejut. Sisik hitam yang keras melindungi tubuhnya, membuat serangan Alma tidak lagi efektif. Hugo dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan terkejut saat Zero mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit. Dengan sekali ayunan tangan besarnya, Zero menciptakan gelombang kejut yang begitu kuat hingga membuat Alma, Koga, dan Wolf terlempar jauh. Mereka menghilang dari pandangan, sementara Zero mengalihkan fokusnya ke arah Hugo yang tinggal sendirian. Dengan mulut yang terbuka lebar, Zero mengarahkan ancamannya langsung ke arah Hugo yang sedang mengendalikan banyak boneka prajurit miliknya. Hugo tahu, kini situasinya sangat berbahaya. Dari mulut Zero dalam bentuk naganya mulai memancarkan cahaya yang begitu kuat. Serangan Zero tentu mampu menembus gunung, dan Hugo menyadari bahwa penghalang dari prajurit pendukung tidak akan cukup untuk menahannya. Dalam hitungan detik, dia menyadari bahwa baik bertahan maupun menghindar bukanlah pilihan. Oleh karena itu, dia memilih menggunakan skill Puppeteer. Dengan cepat, Hugo mengaktifkan skill Shift Change yang memungkinkan dirinya bertukar tempat dengan salah satu prajurit bonekanya. Berkat itu, dia berhasil lolos dari semburan napas naga yang menghancurkan segala sesuatu di area tempatnya berdiri, melelehkannya menjadi seperti bubur. Hugo memperhatikan dampak serangan itu sambil bergumam pada dirinya sendiri, menyadari asal kekuatan Zero. Di hadapannya, berdiri Zero dalam wujud seekor naga
naga hitam besar yang tidak pernah dipercayai oleh siapapun sebelumnya. Namun, kenyataannya tak bisa disangkal lagi, naga itu ada di depan matanya. Meskipun begitu, Hugo tetap merasa yakin bahwa dengan pasukan boneka yang telah dia sebarkan, semuanya dapat dikumpulkan kembali untuk menghadapi ancaman ini. Bahkan seekor naga hitam pun, menurut perhitungannya, bisa Hugo kalahkan. Dengan penuh percaya diri, Hugo mempersiapkan dirinya untuk menjadi lawan naga itu. Namun, keberaniannya terganggu ketika perasaan merinding tiba-tiba menjalar di tulang punggungnya. Rasa takut yang tak terduga menghentikan ucapannya. Dalam pandangannya, seorang wanita muncul di kejauhan dan dikelilingi oleh monster-monster yang jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Wanita itu tidak Hugo kenali, namun monster-monster yang mengelilinginya adalah makhluk yang berbahaya. Hugo segera menyadari bahwa dia telah meremehkan situasinya saat ini. Wanita itu memamerkan senyum licik, memperlihatkan ketenangan yang justru semakin mengancam. Dia kemudian meniup peluit di bibirnya dan suara melengking dari peluit itu bergema di seluruh medan perang. Dalam sekejap, petir hitam menyebar keluar dari monster-monster di sekitarnya. Dengan suara pelan, wanita itu memberi perintah kepada makhluk-makhluknya. Mereka adalah makhluk setengah binatang, dan sekarang mereka masuk ke mode pertempuran sesuai perintahnya. Masing-masing makhluk setengah binatang itu memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan seorang Seeker rang B. Mereka segera mengepung Hugo dan para prajuritnya, mempersempit ruang gerak dan meningkatkan kesulitan di medan perang. Sementara itu di tempat Leon, saat ini Leon bertanya dengan ekspresi penuh kebingungan, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Johan Eisfeld. Namun, Johan hanya tersenyum samar, seolah menghindari pertanyaan itu. Leon merasa frustrasi dengan kurangnya informasi mengenai Johan. Leon sekali lagi mendesak Johan untuk menjelaskan, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap perubahan dari kepribadian Johan yang sangat mencolok. Johan yang Leon kenal saat bertarung sebelumnya memiliki kepribadian yang lebih banyak bicara dan berhati-hati. Dengan suara tenang, Johan menjawab bahwa dirinya dan orang yang baru saja Leon kalahkan adalah sosok yang sama. Pernyataan itu membuat Leon tercengang dan semakin bingung. Ia mencoba memahami perkataan Johan sebelumnya, tetapi pikirannya terguncang oleh seseorang yang jatuh di sisinya. Saat melihat lebih dekat, Leon menyadari bahwa itu adalah Alma. Dalam kepanikan, Leon segera menggunakan skill healing untuk menyembuhkan luka Alma. Meski kesakitan, Alma perlahan membuka matanya dan berbicara dengan suara yang lemah. Dia menyatakan bahwa mereka gagal untuk membunuh Zero. Leon bingung dan segera memastikan keberadaan Zero saat ini, dan Alma segera menunjuk ke arah tertentu. Pandangan Leon mengikuti arah yang ditunjuk Alma, dan seketika itu Leon terkejut saat melihat seekor naga hitam raksasa berdiri di kejauhan. Ketika Leon bertanya-tanya kapan makhluk itu tiba di medan perang, Alma memberitahu bahwa naga hitam itu tidak lain adalah Zero, sebuah fakta yang mengejutkan dan sulit diterima oleh Leon. Dengan cepat, Leon menanyakan kabar Koga dan Hugo kepada Alma. Alma menjelaskan bahwa Hugo berada di luar jangkauan serangan dan aman, tetapi dia tidak tahu keberadaan Koga dan Wolf. Kemungkinan besar, mereka terbaring tak sadarkan diri di suatu tempat di medan perang. Leon berusaha menyusun rencana. Dia meminta Alma untuk menemukan Koga dan Wolf, lalu menginstruksikan semua orang untuk fokus menyerang naga itu bersama-sama. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, keributan baru menarik perhatiannya. Pandangannya tertuju pada segerombolan makhluk setengah binatang yang mulai bermunculan di medan perang. Leon mengenali mereka sebagai makhluk yang hanya bisa hidup di abyss. Ketidakmasukakalan situasi ini membuat Leon berteriak dengan frustrasi, bertanya-tanya bagaimana makhluk-makhluk tersebut bisa bebas berada di dunia manusia. Johan tampak puas melihat kebingungan yang tergambar jelas di wajah Leon. Dengan nada yang penuh kemenangan, dia menjelaskan bahwa perintah seorang dengan kelas Beast Tamer dapat membuat para makhluk setengah binatang memasuki mode pertempuran, bahkan di luar abyss. Namun, dia juga menambahkan bahwa hal itu memberikan beban besar pada tubuh mereka. Menurut Johan, karena mereka tidak lagi menjadi bagian dari rencana kereta api, sehingga kehilangan makhluk setengah binatang di sini tidak akan membawa perbedaan apapun. Leon mendengarkan penjelasan Johan dengan penuh amarah. Keberadaan makhluk setengah binatang itu sungguh mengejutkannya. Dia sama sekali tidak pernah mempertimbangkan mereka sebagai sebuah kemungkinan. Dia tahu prajurit boneka Hugo dan Mirage Triad telah bertempur melawan makhluk-makhluk itu di berbagai tempat. Namun, mereka kelelahan dan hanya mampu bertahan melawan monster-monster tersebut. Di tengah situasi ini, Leon menyadari bahwa kemunculan naga hitam akan mengubah seluruh keadaan pertempuran. Takutannya menjadi
kenyataan. Naga hitam itu mulai mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, menciptakan tombak-tombak hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tombak-tombak tersebut adalah manifestasi dari skill Dark Fatal Strike. Setiap tombak memiliki kekuatan yang mampu membunuh dalam sekejap. Leon menyadari bahwa jika naga hitam itu meluncurkan tombak-tombak tersebut sementara semua orang masih sibuk menghadapi para makhluk setengah binatang, tidak ada satupun dari mereka yang akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Tanpa keraguan sedikit pun, Leon mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Dia melepaskan skill paladin miliknya, X Invincible, yang berhasil menangkis setiap tombak yang dilepaskan oleh Fatal Strike milik Zero. Namun, keberhasilan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Leon batuk dan darah mengalir dari mulutnya. Di saat itu juga, Johan melihat sebuah celah dan menebas senjatanya ke bagian perut Leon. Tubuh Leon seketika itu mulai terjatuh, tetapi Alma dengan cepat menahan tubuh Leon yang mulai kehilangan kesadaran. Dengan penuh kepanikan, Alma memanggil Leon agar tetap kuat dan menyembuhkan dirinya sendiri. Leon berusaha keras untuk mengaktifkan skill penyembuhannya, Light Veil. Kemampuan itu memang menghentikan pendarahannya, tetapi kondisi tubuh Leon sudah sangat melemah. Luka-lukanya tetap terbuka. Leon kemudian berteriak dengan perasaan kesal, menyadari bahwa Johan telah berhasil membebaskan diri dari belenggu yang ia pasang. Bagaimana mungkin Johan bisa lepas? Pikir Leon saat kesulitan untuk bernafas. Johan menatap Leon dengan sorot mata yang penuh percaya diri. Seolah menjelaskan sesuatu yang sangat jelas, ia mulai berbicara tentang belenggu yang digunakan Leon. Johan menjelaskan bahwa dirinya bukan lagi seorang Haimang. Dalam situasinya saat ini, mudah baginya untuk menyingkirkan belenggu tersebut. Ia menambahkan bahwa kemampuan Leon memang kuat, tetapi terbatas pada kelas yang mengandalkan transformasi energi magis menjadi bentuk lain, seperti cakra dari kelas Haimang. Johan kemudian mengangkat tangannya ke udara dan mengucapkan satu kata, Resurrection, sebuah kekuatan yang menyilaukan, seperti angin yang dipenuhi cahaya melesat melintasi medan perang. Itu adalah skill perfect healing sempurna yang hanya dimiliki oleh Seeker rank A dengan subclass Archangels. Kekuatan tersebut menyembuhkan kembali semua anggota klan Lorelei yang sebelumnya lumpuh, bahkan memulihkan kekuatan dan vitalitas mereka sepenuhnya. Leon berusaha keras mengumpulkan tenaga untuk berbicara, lalu mengajukan pertanyaan mengenai kemampuan Johan yang dapat menggunakan semua skill dari berbagai kelas. Johan hanya mengangguk sambil tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa kemampuan itu adalah keistimewaan kelasnya, Sang Mesias. Johan melanjutkan bahwa dirinya adalah salah satu dari 2 orang yang memiliki kemampuan untuk menggunakan semua skill. Diego, kepribadian Johan yang sebelumnya dihadapi Leon hanya mampu menggunakan skill Haimang. Johan mengakui bahwa fakta Leon mampu mengalahkan Diego adalah sesuatu yang patut dipuji, bahkan hampir membunuhnya juga. Namun, kata-kata Johan penuh nafsu untuk membunuh Leon segera mungkin. Tombak yang dipegangnya memancarkan aura gelap, memberikan isyarat bahwa ia siap untuk mengakhiri segalanya. Johan dengan santai menyatakan bahwa Leon dan Alma akan segera mati di tempat itu, diikuti oleh semua yang lain, dan Noel juga akan menyusul kematian mereka. Alma kemudian mencengkeram pisaunya dengan erat, mencoba melawan meski ia menyadari betapa besar perbedaan kemampuan mereka. Namun, semangat juangnya perlahan menghilang, tergantikan oleh ketakutan yang mendalam. Sementara itu, Leon hampir tidak bisa bergerak. Leon pun berpikir bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengakui kekalahan, menyadari bahwa perlawanan sia-sia di hadapan kekuatan Johan yang luar biasa kuat. Oke, itulah pembahasan topik kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With